Manga One Piece chapter 1048 berjudul 20 tahun. Dan covernya merupakan cover story Germa Double Six, di mana si Ranting tengah bersama Cracker dan terlihat mengatakan yang di kota Cokolato mungkin itu adalah Germa. Wup, ternyata ini masih merupakan pradugaan kalau itu adalah Germa. Jadi potensi kalau itu Kurohige Pirate atau Crocodile bersama Mr. One itu masih ada potensinya. Nah, di awal panel kita disajikan scene lanjutan daripada chapter sebelumnya, yang mana Luffy dengan teriakannya yang berbicara kepada Momonosuke, "Momo, aku percaya kepadamu." Di sini dijawab Momo, di mana Momo mengatakan, "Singkirkan Onigashima." Oi, Luffy, tunggu, aku tidak bisa melakukan itu. Aku tidak bisa. 20 tahun dari sekarang, kau harus bisa membangun kembali klan Kozuki. Dan dengan mengingat perkataan Toki di 20 tahun yang lalu di sini atau Momonosuke di sini ya mulai berteriak dan mulai berusaha semampunya. Nah, di panel berikutnya kita beralih kepada Kaido yang di sini Kaido mengatakan, "Aku mengerti bagaimana ini. Aku akan menerima ini." Oi, topi jerami, tahukah kau bahwasannya 20 tahun yang lalu pahlawan di bangsa ini dibakar sampai mati. Dan sejak itulah Wano Kuni menjadi tanah tempatnya para penjahat. Dan inilah pahlawan yang mereka telah tunggu selama 20 tahun yang lalu. Dan di sini Kaido melancarkan suatu teknik, yaitu Great Dragon Torch, yang mana mengubah tubuhnya menjadi sesuatu yang panas. Tubuh Kaido mulai memerah, bak lava panas, yang mana ya Luffy yang tengah memegang Kaido pada saat ini itu cukup kesakitan akibat panas daripada tubuh Kaido. Dan di sini Kaido mengatakan bahwasannya, iya benar, lepaskan, aku tidak akan lari dan kau tidak akan meletakkan tanganmu di sini sebab itu akan membuatmu meleleh dan hilang. Iya, tubuh Kaido benar-benar bisa membuat meleleh apa yang berada di dekatnya dan apa yang juga akan menyentuhnya. Nah, di panel berikutnya, di sini Luffy tidak peduli akan perkataan Kaido itu, dan di sini Luffy mulai melancarkan pelafalan tekniknya itu. Sementara Kaido juga bersiap dengan teknik barunya. Dan di panel ini terjadi suatu momen yang cukup epic, dan di sini pula Luffy mendapatkan power flashback-nya. Ya, Luffy di sini mengingat perkataan kakak Hyogoro bahwasannya haki yang kau tahu itu di Wano disebut dengan Ryō. Ya, di sini Luffy mengatakan bahwasannya aku telah diajari oleh kakek Hyo bagaimana cara memukulmu tanpa menyentuhmu. Aku akan mengirimmu langsung ke dasar neraka ini, Kaido. Dan dengan teknik Gomu Gomu no Bajrang Gun, teknik Dewa Monyet, Luffy melancarkan tinjuannya itu tepat ke arah Kaido. Sementara Kaido juga melancarkan tekniknya, yaitu Rising Dragon Flaming Bagua. Dan duar, terjadi benturan yang sangat dahsyat di sana dan Shin pun dipotong masuk ke dalam kastil Onigashima. Nah, pada suatu ruangan di sana ada Usopp yang terlihat khawatir soalnya dia tidak sengaja menjatuhkan Kinemon dan juga Kiku. Yang mana di sini Usopp mengatakan, "Maaf telah menjatuhkanmu. Kalian berdua masih bernafas bukan? Kalian tidak harus mati." Sementara di ruang lainnya kita melihat para samurai mulai bersorak penuh keyakinan, yang mana mengatakan, "Tolong Mugiwara, kalahkan Kaido. Kau harus mengalahkannya." Dan di sini terjadi flashback ke 20 tahun yang lalu. Ya, terlihat para Kazaya yang pada kocar-kacir menuju ke Kuri. Dan terlihat Orochi serta Kaido pada saat itu ya, setelah kematian Oden, mereka terlihat masih duduk di sana. Dan di sana Orochi mengatakan bahwasannya mau lari kemanapun, tapi yang pasti atau yang jelas para samurai itu hanya akan bisa pergi ke satu tempat, yaitu
Kuri. Dan Kaido cukup bertanya-tanya kenapa mereka ke Kuri dalam diamnya. Dan di sini Orochi mengatakan bahwasannya pewaris daripada Shogun untuk Wano Kuni itu ada di Kuri. Mereka berlari untuk melindungi Momonosuke. Jadi dia punya anak. Aku akan pergi dan menyelesaikan ini, jawab Kaido. Dan pada saat itu, warga Wano yang mendengar niatan daripada Kaido mencoba untuk menghentikan tindakan Kaido itu. Hentikan, bukannya kau sudah cukup untuk menyakiti Kozuki. Namun Kaido dengan angkuhnya mengatakan, menyingkirlah. Nah, melihat ini, Orochi memberikan izin penuh kepada Kaido untuk menghajar siapapun yang mencoba menentangnya. Dan setelah itu, di sini Orochi menanyakan keadaan istri Oden. Dan di sini, Kroco Kaido mengatakan kepada Orochi bahwasannya kami telah mengkonfirmasi bahwasannya kematiannya sudah terjadi di kota Bakura. Dan dia adalah satu-satunya yang berhasil keluar daripada kastil. Dan setelah mendengar itu, Orochi yang penuh ambisi mengatakan bahwasannya inilah saatnya untuk mengakhiri Kozuki. Melihat situasi mulai berada di tangannya, Orochi mulai bersikap semena-mena kepada rakyat Wano, terutama kepada Daimyo yang ada di sana. Yo Daimyo, sekarang memilihlah apakah kalian akan membantuku untuk membuat Wano yang baru menjadi tempat yang lebih baik, ataukah kalian ingin bertarung? Dan salah satu daimyo mengatakan bahwasannya itu adalah pertanyaan bodoh. Jawabannya sangat jelas, bukan? Kozuki adalah satu-satunya shogun daripada kami ini. Mari kita selesaikan ini dengan pertarungan. Dan terjadilah pertempuran antara Kaido dan para samurai itu. Nah, di halaman berikutnya, dalam suatu kemenangan mutlak yang didapatkan Orochi tertawa atas kekalahan daripada samurai yang menyedihkan menurutnya. Dan di sini salah satu samurai begitu kesal dengan situasi ini. Andai saja si bangsat itu tidak memiliki Kaido, siapa yang takut kepada pemimpin bodoh itu? Kroco Kaido mulai membuat tindakan kepada rakyat Wano. Mereka mulai membawa pemuda manapun yang bisa dibuat untuk kerja paksa. Seluruh negeri ini akan dikhususkan untuk membuat senjata. Air di Wano mulai menghitam akibat pabrik-pabrik yang beroperasi. Rakyat Wano susah untuk mendapatkan air. Bahkan untuk makan mereka tidak bisa lagi untuk bercocok tanam. Rakyat Wano sungguh kelaparan. Kemudian Kroco Kaido mulai mengatakan, jika kalian ingin hidup di hari lain, bekerjalah. Tidak ada bantuan yang menghampiri kalian semua. Ini adalah negara yang terisolasi. Dalam kepemimpinan Orochi, rakyat-rakyat Wano mulai pada sengsara. Namun salah satu samurai mulai mengatakan bahwasannya ini masih musim dingin. Jangan terlalu terburu-buru. Ayo percayalah kepada Lady Toki dan kata-katanya. Kemudian kebangsatan Orochi terus berlanjut, di mana pada waktu itu dia menyebarkan buah smell, sisa-sisa buah smell yang gagal ke kota Ebisu. Di mana Orochi membuat kota Ebisu sebagai contoh, tidak peduli apakah perutmu yang sedang keroncongan ataukah keluargamu yang sekarat, kalian semua haruslah tetap senyum cerah di wajah kalian. Itu sangat cocok untuk sampah sepertimu. Dan di panel berikutnya, memasuki ke timeline pada saat ini, Orochi dalam bentuk naganya mulai mengintimidasi Hiyori atau Gomurasaki, dan dia mulai mendekat kepada Hiyori pula dan selangkah lagi menyentuh Hiyori dalam tindakannya itu. Namun tiba-tiba splash, sebuah tebasan datang
datang dari seseorang bernama Denjiro. Dan Denjiro berhasil menebas leher Orochi dan itu terjatuh hingga ke lantai. Kepala Orochi pada saat ini berada di lantai. Dan di momen ini ya, Orochi masih ngebacot dan dia mengatakan kepada Komurasaki, "Dasar jabingan, Komurasaki, aku akan membawamu bersamaku. Jangan meremehkan kebencian Kurozumi. Mari kita minum bersama di akhirat." Ding 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 ding. Dan di luar langit Wano bertebaran lentera yang bertuliskan semoga Orochi menghilang dan semoga kami lepas daripada neraka ini. Apakah Orochi akan mati di sini? Nah, lanjut ke scene terakhir di mana di atap Onigashima, di mana Onigashima yang mulai ditarik oleh Momo dari bawah. Di sini Luffy dan Kaido masih beradu mekanik. Benturan dahsyat masih terjadi di sana sampai chapter ini berakhir di sini.